Coba kita bayangin ya, ada sebuah dinasti yang lahir dari tengah-tengah perang saudara, lalu dalam sekejap jadi kekaisaran terbesar di dunia. Terus runtuh total. Dan semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 abad. Dari padang pasir Arabia sampai ke gerbang Eropa, kisah dinasti Umayyah ini, ini adalah sebuah epik tentang ambisi, inovasi, sekaligus pengkhianatan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Ini bukan cuma soal perang dan penaklukan ya, tapi ini soal gagasan, soal identitas, dan soal legitimasi yang membentuk dunia Islam selamanya. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari awal, dari tengah-tengah kekacauan perang saudara pertama yang hampir aja memecah belah komunitas muslim yang waktu itu masih sangat muda. Justru dari sinilah sebuah dinasti lahir. Tokoh utamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ini seorang jenderal yang brilian, tapi kejeniusannya yang asli itu ada di bidang politik. Dia cerdik banget. Lewat diplomasi dan aliansi dengan para pemimpin suku, dia berhasil menyudahi konflik, menyatukan faksi-faksi yang tadinya saling serang, dan memindahkan ibu kota ke Damaskus. Tujuannya? Supaya pemerintahannya lebih stabil dan terpusat. Cerdas. Nah, ini dia perubahan paling radikal yang dia lakukan. Muawiyah menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai penerus. Dengan satu langkah ini, dia mengubah sistem kekhalifahan yang tadinya dipilih lewat musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Ini langkah yang super kontroversial, karena jelas menyimpang dari tradisi. Tapi, inilah yang menjadi fondasi bagi sebuah dinasti yang berkuasa selama 89 tahun. Oke, dari fondasi yang udah kokoh ini, dinasti Umayyah langsung tancap gas. Mereka melesat menuju puncak kejayaan dan mengubah peta dunia secara drastis. Tapi tunggu dulu. Setelah era Muawiyah, dinasti ini hampir aja runtuh karena perang saudara kedua. Tapi dari krisis itu muncullah sang arsitek kebangkitan, Abdul Malik bin Marwan. Dia bukan cuma menyelamatkan dinasti, tapi dia membangunnya kembali menjadi sebuah kekaisaran yang sesungguhnya. Nah, ini strateginya cerdas banget buat menciptakan identitas kekaisaran yang kuat. Pertama, bahasa Arab jadi bahasa resmi. Ini menyatukan administrasi di wilayah yang luas banget. Kedua, dia cetak mata uang sendiri. Ini kayak deklarasi kemerdekaan ekonomi dari Romawi dan Persia. Dan ketiga, dia bangun kubah batu, sebuah pernyataan arsitektur dan religius yang monumental. Dengan fondasi negara yang udah diperkuat oleh ayahnya, sekarang giliran Al-Walid I, putranya Abdul Malik. Dia melancarkan gelombang ekspansi militer yang paling spektakuler dalam sejarah Islam. Coba lihat deh cakupannya. Cuma dalam 10 tahun, pasukan Umayyah menyapu bersih seluruh Afrika Utara, nyebrang sampai ke Spanyol di Eropa, dan terus maju ke timur sampai perbatasan Tiongkok dan India. Skala penaklukannya ini jauh banget melampaui sisa-sisa kekaisaran Romawi pada masa itu. Biar kita kebayang skalanya ya. Ini bukan lagi sekedar kerajaan besar. Ini adalah kekaisaran kolosal yang membentang di 3 benua. Mereka menguasai wilayah dan populasi yang belum pernah ada sebelumnya di bawah satu kekuasaan politik. Tapi, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Di balik kemegahan kekaisaran ini, benih-benih kehancuran justru mulai tumbuh dari dalam. Retakan moral pertama itu muncul di awal banget. Tragedi Karbala, di mana Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Umayyah, itu jadi luka yang gak pernah sembuh. Peristiwa ini secara fundamental merusak legitimasi religius dinasti di mata banyak sekali umat muslim. Di tengah kemerosotan ini sempat muncul secercah harapan, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun cuma memerintah 2 tahun, dia coba mengembalikan negara ke jalur keadilan. Dia hapus pajak yang gak adil, memperlakukan muslim non-Arab dengan setara, bahkan sampai ada sejarawan yang menjulukinya Khalifah Rashidin kelima. Sayangnya, masa-masa adem ini gak bertahan lama. Begitu Umar wafat, penguasa setelahnya balik lagi ke gaya hidup mewah dan politik yang menindas. Mulai deh tuh, rebutan tahta yang brutal antar pangeran, diskriminasi ke muslim non-Arab makin menjadi-jadi. Inilah yang mengikis kesetiaan dan akhirnya memicu pemberontakan di seluruh penjuru kekaisaran. Dan sekarang kita sampai di babak terakhir. Semua ketegangan internal, krisis legitimasi dan ketidakpuasan yang sudah terpendam puluhan tahun, akhirnya meledak, membawa dinasti ini ke akhir yang berdarah. Garis waktu ini nunjukin betapa cepatnya keruntuhan itu terjadi. Sebuah gerakan revolusioner yang sangat terorganisir, yaitu kaum Abbasiyah yang mengklaim keturunan dari paman Nabi, berhasil menyatukan semua kelompok yang gak puas. Mereka janjiin keadilan dan kepemimpinan yang lebih sah, dan dukungannya masif, terutama dari provinsi-provinsi di timur. Dan setelah 89 tahun berkuasa, semuanya berakhir di tepi Sungai Zab. Dalam satu pertempuran yang menentukan, pasukan Umayyah yang dulu tak terkalahkan hancur lebur.
Sebuah kekaisaran yang dibangun dengan ambisi dan darah, runtuh dalam sekejap. Jadi kalau kita lihat lagi ya, perjalanan 89 tahun ini tuh kayak sebuah drama epik. Mulai dari stabilisasi yang pragmatis, lalu masuk ke krisis legitimasi, bangkit lagi dengan gemilang, sampai ke puncak ekspansi global, lalu membusuk dari dalam, dan diakhiri dengan revolusi dan keruntuhan total. Bener-bener roller coaster. Pada akhirnya, kisah mereka ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Ini bukan cuma soal sejarah masa lalu loh, tapi ini tentang sebuah pelajaran abadi. Bahwa kekuatan militer dan luasnya wilayah itu nggak akan pernah cukup untuk menopang sebuah negara selamanya. Tanpa legitimasi dan keadilan, semuanya bisa runtuh. Sebuah pelajaran yang, saya rasa, masih sangat relevan sampai hari ini kan?